Saudara sekalian, Shalom. Terpujilah nama Tuhan yang memberi kita hidup dan kesehatan. Saudaraku, izinkan saya menyampaikan renungan singkat yang pagi ini saya beri judul Janji Tuhan bagi umatnya yang dalam kesulitan. Teksnya diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dan 11 berbunyi demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Saudaraku, teks kita mengajarkan bahwa kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang mendapat janji dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa kita semua telah dipanggil dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dan itu mengacu kepada hidup sesudah kematian. Dan yang namanya anugerah, saudaraku, anugerah adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia seperti saya dan saudara. Dan anugerah itu artinya sesuatu yang sebenarnya saudara dan saya tidak layak menerima, tetapi diberi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan kemudian kepada orang-orang yang beroleh anugerah tadi, saudaraku, Tuhan berkata, kalaupun kita sedang hidup dalam penderitaan atau dalam kesulitan, Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita pertolongan sehingga Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan itu. Saudaraku, jelas itu bahwa Tuhan tidak membuang kesulitan dari kita. Tuhan tidak membebaskan kita dari kesukaran dan bahkan penderitaan. Tuhan izinkan penderitaan. Tetapi ini janji Tuhan bagi kita, bahwa yang pertama Dia akan melengkapi kita. Itu artinya bahwa Tuhan akan membuat kita pulih kembali seperti jala yang sobek. Jalan lain yang sobek itu ditambal, dipulihkan sehingga bisa dipakai dan menangkap ikan kembali. Seperti tulang yang retak, Tuhan pulihkan supaya kita tetap teguh hati, kita dilengkapi dengan karakter mulia dan tidak gampang putus asa. Di samping itu Tuhan katakan Dia akan meneguhkan, memberikan kepada kita daya tahan yang baik, tidak gampang dikalahkan, tidak gampang terpuruk atau jatuh karena kesulitan. Tetapi hatinya teguh seperti besi yang ditempa, seperti besi yang dimurnikan dengan api, sehingga besi itu menjadi besi yang berkualitas, yang bagus, seperti baja yang tidak gampang patah dan tidak mudah melengkung. Dia menjadi besi yang teguh dan berfungsi baik. Dan hidup Kristen adalah seperti itu. Di samping itu juga Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Saudaraku, hidup ini adalah karunia Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan izinkan tempaan, kesulitan, kesukaran. Itu seperti seorang olahragawan yang harus berjuang, berlatih tiap hari. Ditempa oleh kesulitan-kesulitan sehingga kita menjadi kuat. Orang yang tidak pernah menghadapi kesulitan, dan kemudian dia menghadapi kesulitan, dia akan langsung putus asa dan kalah. Tapi kalau orang ditempa, dia akan menjadi kuat. Dia menjadi sangat istimewa. Tidak gampang dikalahkan keadaan. Seperti seorang olahragawan. Kalau dia berlatih, ditempa oleh pukulan, ditempa dengan gerak yang berat, beban yang berat, ototnya menjadi kuat, tulangnya menjadi padat. Dan seperti itulah juga dalam konteks kekristenan, kita akan diberikan oleh Tuhan kekuatan. Sehingga sekalipun penderitaan yang kita alami berat, tapi kita akan kuat karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Dan yang terakhir, dikatakan di sana Tuhan mengokohkan. Kata kokoh dalam bahasa asli itu berkaitan seperti sebuah fondasi bangunan. Fondasi bangunan yang dibangun di atas batu karang, demikian kata Tuhan Yesus. Maka bangunan itu akan menjadi kokoh berdiri pada waktu badai datang, gelombang datang. Bangunan itu tetap berdiri karena dibangun di atas fondasi yang kuat. Dan seperti itu juga, saudaraku, orang Kristen akan diberi rahmat oleh Tuhan. Bukan saja dilengkapi, bukan saja diteguhkan, bukan saja dikuatkan, tetapi dikokohkan.
Sehingga kita menjadi orang yang tabah kuat, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Kita bertahan dalam iman, mengikut Tuhan sepanjang perjalanan. Walaupun banjir dan badai menerjang, kita tetap setia, kita tetap kuat sampai pada akhirnya. Sekali lagi, karena janji Tuhan itu mengacu kepada hidup kekal. Karena itu layak bagi kita menjadi orang Kristen yang tabah dan kuat, tidak gampang menyerah, dan tidak mudah kalah. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami dalam hidup kami di dunia memang masih dihadapkan dengan berbagai situasi yang tidak mudah, ada kesulitan, ada tantangan, bahkan ada penderitaan. Tapi kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberi karunia, Tuhan yang pedulikan kami semua. Tuhan akan memberikan kepada kami berkat rahmat. Kami dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dibuat kokoh. Kami mohon rahmat Tuhan untuk hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati negeri kami, Tuhan memberkati usaha-usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup rakyat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku.